kalau saya mau dendam, saya buka satu-satu ini nama-nama pengkhianat ini. Memang saya bilang untuk apa aku sama Dasko? Ngapain? Dasko itu bilang siapa? Akbar beli suara 10.000 tuh berkembang kok dia di mana? Di anggota. Dengar saya. Ada invisible hand, orang kuat, bukan kelompok malah Pak. Orang kuat yang bisa memaksa membuka blokir itu. Saya ketemu sama Pak Prabowo kan nggak diterima kan? Yang diterima kan justru Najamuddin. Yang kantor siapa? Yang tadi itu? Iya, Sufmi Dasko kan. Teman-teman saya tanya, ini gimana Pak Nyala ini? Kalau kita disuruh kembalikan uang, ya udah kembaliin aja. Kalau nggak ada uang ya gimana? Kita sudah kita kasih ke rakyat. Dia minta sama pimpinan yang perintah kamu reses. Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Madialog, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dua kasus panas yang tengah menerjang DPD Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah kasus dugaan suap pada pemilihan Ketua DPD dan Ketua dan pimpinan MPR RI, dan yang kedua adalah kasus yang kita sebut saja kasus reses Gate, yang dalam hal ini menyeret sekitar 51 miliar dana APBN. Selain itu, kemudian seiring itu berhembus pula bahwa ada satu nama yang disebut-sebut berada di belakang semua ini, di belakang pelaporan kepada KPK RI. Nama itu adalah Bapak Lanyala Mataliti. Untuk itulah, pada kesempatan ini telah hadir bersama kita semua Pak Lanyala Mataliti. Selamat bertemu, Pak. Saya kira langsung saja lah. Ya. Saya langsung saja. Bagaimana Bapak kemudian menanggapi tudingan yang sedang berhembus ini? Kalau saya sih dituding yang gila-gila itu udah biasa. Ya. Tapi yang pasti, insya Allah saya kasus dugaan suap ya. Ya, dugaan suap. Insya Allah tidak. Nggak mungkin saya mau atur ke sana. Karena apa? Karena saya tahu persis dugaan suap ini nggak akan bisa dibawa, nggak ada buktinya. Kecuali bukti yang saudara Rafiq yang dilaporkan oleh si Irfan, nah itu saya yakin itu ada buktinya, ada uang yang ditransfer itu tapi itu silakan. Tapi yang 94 saya tetap yakin nggak akan bisa. Susah dibuktikan. Susah dibuktikan. Bagaimana bisa dibuktikan? Bangkanya saya nggak begitu tarik. Makanya waktu si saudara Paul Rossi datang ke saya. Laporan lah bahwa Kanda dianggap belum move on. Saya ketawa aja, saya bilang siapa yang ngomong? Dia bilang si Pak Kholik. Coba telepon Pak Kholik. Saya akhirnya bicara sama Pak Kholik. Saya sampaikan untuk apa nuduh-nuduh saya belum move on atau nuduh saya dibalik ini semua nggak ada gunanya. Iya. Ini Pak Kholik yang mana ini Pak? Kholik, Abdul Kholik dari Jawa Tengah. Oke. Saya sampaikan sama dia, jangan bangunkan macan tidur. Saya bilang gitu. Kita ini sudah baik-baik di rumah, kita nggak mau ngapa-ngapain. Saya mau cari duit lah, karena selama 5 tahun ini saya tidak bekerja. Betul. Saya fokus ngurusi DPD. Karena saya sudah bukan pimpinan lagi, makanya saya mau kerja, saya mau cari duit. Jangan diganggu-ganggu lagi seperti ini, saya bilang gitu. Tapi yang saya dapat data dari Pak Fahrul Rossi mengenai reses 2 kali. Kasus kedua itu ya? Reses 2 kali, ini saya pasti ikut-ikut, saya pasti tanggapi. Karena apa? Dari awal saya sudah nolak. Iya. Mulai dari 2019 itu sudah ditawarkan untuk 2 kali, kita sudah nggak mau. Siapa yang waktu itu menawarkan Pak di 2019? Ya anggota sudah dari 2019. Kan yang pasti yang nawarkan kan orang yang berpengalaman. Betul. Tapi pada saat itu ditolak sama sekjen, dan saya kebetulan ketua. Waktu itu sekjennya Doni Monek, saya ketua DPD. Disampaikan, saya juga karena disampaikan bahwa ini melanggar undang-undang, bahwa intinya reses DPD harus ikuti DPR. Itu saya pegang teguh, karena itu ada undang-undang D3-nya, makanya saya nggak mau. Oke, kita kupas nanti tentang reses Pak ya. Iya. Boleh tidak saya pendalaman sedikit tentang perebutan kursi pimpinan DPD RI? Nalar awam kan sederhana Pak. Sultan Najamuddin yang kemudian berhasil memenangkan kompetisi itu, kan head to head berhadapan dengan Bapak. Iya. Jadi,
seolah ada pihak yang masih belum ikhlas bahwa Sultan Najamuddin, CS, berada di kursi pimpinan DPD RI. Siapa kira-kira yang belum ikhlas? Ya, nalar sederhana adalah siapa lagi kalau bukan sepupu Lanyala. seberangnya, yaitu Lanyala. Jadi terlepas pembuktian lemah atau tidak yang diajukan oleh Iya. Irfan, tapi nalar awam masuk loh, Pak. Kalau saya kembali gini aja, saya ini selalu yakin pada saat itu bahwa saya yakin saya akan menang. Kok bisa? Tuh, Ini ya. terlalu berlebihan kan? Nggak Faktanya kalah. berlebihan. Nggak berlebihan. Saya punya bukti 92 tanda tangan anggota DPD, termasuk pimpinan yang lari dari tempat saya ke sana. Kita nggak mungkin tahu namanya. Kan sudah jelas namanya kan. Yang pernah sama saya, kemudian dia lompat ke sebelah. Pak Tamsil lah ya. Ya pasti dia lah. Sudah dipasang di billboard, Ya. sudah deklarasi, kurang 2 minggu pemilihan, lompat dia ke sana. Ada apa ini? Dia bisa lompat. Memang bukti komitmen dukungan kepada Bapak dalam bentuk apa, Pak? Ini ada semua ini. Di atas meterai ini. Ada berapa ini, Pak? 92. Banyak, Pak. 92. Jadi semestinya kalau tidak ada makar, tidak ada pengkhianatan, ada 95 suara anggota DPD RI. 92 suara akan ke Bapak. Kalau Pak Tamsil dia tidak lari dari saya, Ya. Najamuddin itu tidak bisa nyalon. Karena apa? Syarat pencalonan itu di Barat 1 itu harus mempunyai dukungan 10. Di Barat 2 itu harus mempunyai dukungan 9. Di Timur 1 harus punya dukungan 9. Di Timur 2 harus punya dukungan 10. Dan Bapak punya itu semua? Kita ini, waktu sama Tamsil, Ya. yang dukung paket saya, itu 30 orang. Berarti sisa 6. Lah 6 ini nggak mungkin kelompoknya Najamuddin ini bisa nyalon. Apa yang membuat seorang Tamsil jangan tanya sama saya, tanya sama Tamsil. Intuisi Bapak lah, Nah, sebagai sobat lama. Apalagi lah. Apa, Pak? Yang apalagi kalau bukan memang ini sudah watak. Watak Tamsil? Iyalah. Yaitu? Yaitu. Sudah gampang kalau lompat-lompat sana, lompat sini. Itu berkaitan dengan apa, Pak? Kan motivasi orang ada Ya, yang nggak tahu lah. karena urusan keyakinan, ada yang mungkin pragmatis. Yang mana kira-kira yang lebih mungkin? Yang soal pragmatis ya pasti pragmatis. Okay. Kalau informasi menurut orang-orang katanya ada salah satu pimpinan DPR yang ikut campur, ikut manggil, ketemu sama dia, terus dikasih pemahaman, saya nggak mungkin menang karena saya ini musuhnya Prabowo, segala gini-gini. Ya udahlah, saya nggak ada urusan. Tapi intinya, dengan dia pindahnya itu, berpikir kan dia bawa suara 30. Iya. Berarti yang harusnya kelompoknya Najamuddin yang tidak lolos akhirnya berbalik kepada saya kan. Saya ingin penegasan dari Bapak nih, Pak. Kompetisi antara Sultan Najamuddin versus Lanyala Mataliti yang kemudian boleh buat ya berujung pada kemenangan Sultan Najamuddin. Itu murni dinamika politik di gedung DPD RI semata atau ada pihak luar DPD yang ikut cawe-cawe, Pak? Ya pastilah. Pertanyaan saya, kalau ada pihak luar DPD yang ikut cawe-cawe, apa kepentingannya apa? Walau alam. Berarti tidak suka dengan Bapak, intinya begitu ya? Pasti tidak suka sama saya, pasti mungkin karena selama ini kan DPD ini kan on the track aja, lempeng-lempeng aja dia. DPD ini kan betul-betul bersifat mengawasi. Nah, dia betul-betul mengawasi dan betul-betul bekerja. Dan ada satu lagi yang selalu DPD selalu saya sampaikan tuh, saya selalu mengucapkan kembalikan Undang-Undang 45 sesuai dengan naskah asli. Yang tidak inilah orang-orang yang nggak suka ini orang-orang partai pastinya. Berarti dari kantor sebelah yaitu DPR RI. Ya siapa lagi saya. Pak, berkaitan dengan tadi bahwa Bapak dianggap sebagai musuh Pak Prabowo, apakah benar seperti itu? Enggak pernah ada pertikaian di masa lalu? Saya ada masalah dulu sama Pak Prabowo pada saat 2017 saya mau maju gubernur. Itu sudah selesai. Saya sudah selesai, sudah enggak ada masalah. Saya malah di ruangannya Pak Jokowi di istana. Saya ada Pak Prabowo, ada Pak Luhut, ada Bu Mega, semua ditanya, Pak Nyala ini sudah sama Pak Prabowo sudah damai ya? Oh sudah Pak, sudah selesai semua, selesai. Saya bilang gitu. Irfan menyebut
ada 95 orang ya kalau tidak Iya, salah ya 95 yang yang menerima, memberikan katakan suara saja. kepada Sultan Najamuddin. Iya. Dan Irfan juga menyebut terindikasi kuat paling tidak bahwa semua orang itu memberikan dukungan suaranya karena ada faktor uang. Nah, kalau Kata saya, Irfan. kalau saya walau alam ya terserah lah mau ada uang kayak mau nggak ada uang. Yang pasti suara saya 92 itu saya dapatkan jauh sebelum kita mau ada pimpinan, sebelum ada pemilihan. Jadi kita pemilihan tanggal 1 Oktober, suara saya hilang itu pada saat dari 92 jadi 82, itu pada saat Pak Tamsil nyebrang ke sebelah. Iya. Nah, itu pun nyebrang, tidak pernah ngomong sama kita, tahu-taunya menghilang, terus seolah-olah yang macam-macam lah, omongannya ini sudah karuan lah. Tapi yang pasti saudara Tamsil ini tidak sportif, tidak pernah ketemu sama saya, dia langsung menghilang, langsung asik macam-macam lah. Yang seolah-olah saya yang nggak mau sama dia, ya dibalik-balik lah ini. Yeah. Saya ketawa. Tapi begitu kita dilantik tanggal 1, itu malam itu suara saya masih utuh loh, 82 sebelum dilantik. Kita dilantik tanggal 1 Oktober. Dini Ya. hari. Pagi hari. Oh, waktu sama anggota DPD dilantik sebagai anggota DPD tanggal 1 Oktober. Begitu dia selesai, itu masih sama-sama kita. Saya masih bisa tahu bahwa suara saya masih 82. Begitu saya acara APBN, penyerahan APBN, di situ kan kita akan kumpul lagi kan, kita mau kasih pemahaman lagi, mau satukan barisan. Dari situ suara saya hilang 26. Nggak tahu hilang 26, diculik sana, culik sini. Jam 5 sore, saya sudah WA sama teman-teman saya. Suara kita sisa 56. Irfan mensinyalir bahwa kemenangan kubu tertentu di DPD RI itu tidak terlepas dari adanya money politics ya, politik uang. Sekarang saya balik nih Pak. Seorang Lanyala Mataliti main uang tidak untuk mendapatkan segepok dukungan 92 ini Pak. Oh, kalau saya dapatkan ini bukan main uang ini. Saya mengganti tiket pesawatnya, tiket hotelnya. Ya pasti saya kasih lah. Kalau nggak mungkin nggak saya kasih. Masa orang saya ini nggak tahu diri dong. Kalau orang sudah kita undang, terus kemudian saya nggak kasih uang tiket, saya nggak kasih uang hotel. Tapi kalau pada saat begitu saya dilantik, mencelat sekian. Nggak mungkin saya. Saya tahu bahwa mereka sudah pejabat negara, saya juga pejabat negara. Ini pasti ada aturannya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Pak, dari 92 pada saat deklarasi, kemudian kata Bapak pada 1 Oktober saat pelantikan masih ada 82. Kemudian setelah itu pada saat pemilihan suara yang ada tinggal 57. 56. Oke. Itu apakah semua karena pengaruh Pak Tamsil atau ada yang lain? Atau ada operator yang lain katakan? Nggak mungkin dong. Pokoknya intinya ini dikasih peluang mereka untuk lari. Itu ada. Kasih peluang. Dikasih peluang untuk lari. Kalau saya nuduh bahwa mereka main uang, saya nggak pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, dolim saya nanti. Lebih baik silakan pemirsa yang mendengar. Logikanya apa? Yang sudah sama saya tahu-taunya lompat. Nah, itu aja. Kalau di ruang publik yang selama ini disuarakan begini, ada orang yang tabiat politiknya mencela-mencela berubah itu kemungkinan karena dua. Satu ada iming-iming, atau dua intimidasi. Kalau iming-iming jelas reses 2 kali. Jelas itu. Oke, nanti kita masuk sana Pak. Berkaitan dengan tadi Pak, hembusan bahwa Bapak berada di belakang itu mungkin berkaitan dengan ini. Ini ada screenshot percakapan Bapak dengan Mas Irfan. Ya. Bapak mengatakan di sini, saya bacakan saja Pak ya. Untuk apa takut sama Dasko? Emangnya dia siapa? Kemudian Irfan menjawab, saya bilang ke Ahmad Ali, bilang kasih tahu Akbar, selamatkan dirinya sendiri, jangan ajak-ajak Sultan atau Rafiq. Emangnya Akbar benar? Itu Akbar mau dipanggil ke rumah Ahmad Ali dan seterusnya. Memang ada percakapan ini? Ini dari Irfan yang kami dapatkan. Ya mungkin aja. Memang saya bilang untuk apa takut sama Dasko? Ngapain? Dasko itu orang siapa?
Nggak Ini boleh. yang Bapak sebutkan tadi Ya. sebagai orang dari kamar lain yang ikut Walau alam. Cewek-cewek itu. Iya. Ya mungkin aja. Hmm. Mungkin saja. Bapak Saya- sudah lama kenal Irfan, Pak? Saya baru kenal. Dia datang ke sini. Karena dia datang ke sini, pada saat itu dia minta maaf. Karena dia yang teriak-teriak di belakang. Teriak menentang Bapak gitu. Iya, maksudnya. ya teriak-teriak pada saya sampaikan visi misi dia teriak-teriak. Kemudian dia datang minta Nah, maaf. dia datang minta maaf. Nah, udah, saya maafkan. Manja foto, mas saya foto. Ya kenalnya baru itu. Hmm. Nah, tapi terus kalau hanya kenal terus saya terus dituduh bahwa saya yang gerakkan dia. Ayo kita sumpah Quran, berani nggak? Sebelum kedatangan Irfan ke sini, Bapak praktis belum pernah kenal, belum pernah komunikasi, kenal. belum sama sekali dengan Irfan. Sama sekali, saya nggak tahu. Malah saya tahunya dari apa berita waktu dia laporkan ke KPK. Maaf nih Pak ya. Itu kan belum ada madilog ya. Iya, iya. Maaf nih Pak. Semudah itukah Irfan orang biasa bertemu dengan seorang Lanyala Mataliti? Perkiraan saya udah kenal sebelumnya ini. Jangankan Irfan, siapa saja bisa ketemu saya Kambang. Saya orangnya siapa saja, saya nggak pernah menutup diri kok. Pak, ini ada yang menarik Nah. juga, Pak. Bapak mengatakan dalam percakapan dengan Irfan ini, Akbar beli suara 10.000 SGD Singapura, satu suara. Kemudian Irfan menjawab, saya tetap berkeras sama Kak Ahmad Ali, saya tetap bela Kak Lanyala. Urusan Akbar, saya bilang jangan ikut campur masalah Sultan dan Rafiq dan seterusnya. Bisa dijelaskan? Berkembang. Akbar beli suara 10.000 tuh berkembang kok dia di mana? Di anggota. Dengar saya. Oke. Cuman saya belum Menjadi pembicaraan gitu, Pak. semua bicara. Saya dengar, Pak Nono dengar, semua orang tahu. Cuman kita belum apa intinya belum sampai pemilihan saya sudah pulang. Saya malah ngajak si Komeng. Berarti Komeng Bapak ya, Pak? Sama berada saya. di Bapak ya? Memang sih Kang. Kemarin tuh 2 hari lalu gitu. Iya. Saya bicara sama orang yang ya saya menganggapnya sebagai sebutlah tim ses Komeng gitu ya. Iya. Terus saya tanya, Komeng berada di pihak mana nih? Sultan Najamudin atau gimana? Kata orang itu, Komeng mendukung yang kalah gitu. Berarti mendukung Pak Lanyala Mataliti. Pak, Bapak kan sebelumnya juga adalah seorang ketua dan pasti itu melalui pemilihan. Iya. Apakah Bapak juga melakukan hal yang sama Pada periode-periode lalu ya? sebelumnya? No, nggak ada. Justru saya nggak mau. Masa nih Pak, ini kan jawaban-jawaban Nggak klise nih, Pak. selamat dunia akhirat ya. Kalau saya pada saat menang dulu itu saya pakai uang. Boleh tanya sama anggota semua. Dulu berapa Pak pada waktu kemarin? Walau alam saya nggak pernah pakai duit. Bukan. Lalu? Jumlah suara waktu itu. Waktu itu kan saya dapat 47, Pak Nono itu dapat 40, Mahyudin 28, Najamudin cuma 18. Oke. Lalu kalau seorang Lanyala Mataliti bersumpah tidak main uang, apa yang membuat Bapak bisa menang? Jadi Doa. sama dengan Rafiq nih. Berdoa. Oh, saya jangan samain Rafiq. Kenapa apa bedanya Pak? Nah, Rafiq beda juga lah. berdoa. Saya masa pernah tahu. Kalau saya kan tahu siapa Rafiq. Siapa Oh, Pak? saya minta suaranya aja, dia bilang, saya ngomong sama orang-orang, saya cuma dikirimin tahajud call sama duha call kok. Kalau itu saya juga terima Pak tiap hari Pak dari Bapak. Kalau dibandingkan antara DPD dengan DPR RI, itu kan DPR RI kesannya lebih galak tuh Pak. Betul Pak ya? Melakukan pengawasan terhadap pemerintah, cermatan terhadap anggaran, komunikasi ke publik, itu semua lebih intens oleh DPR RI daripada DPD. Pertanyaannya, kenapa kemudian di DPD RI sampai juga harus ada persaingan yang sedemikian sengit memperebutkan kursi pimpinan? Ya tanya sama yang mau merebut lah. Kalau saya kan nggak mau merebut, saya cuma mempertahankan. Kalau saya kan sudah punya tujuan dulu. Sudah Apa, Pak? selesai. Tujuan saya itu ya mengawasi, membantu daerah. Kan sudah selesai nih. Mengawasi, membantu daerah, belum Kan paham saya Pak. Kita ini kan tugasnya mengawasi memang. Oke. Kemudian kita memajukan daerah. Daerah kita itu. Kan harus kita bawa terus ke pusat. Tapi kan sampai sekarang kan tetap aja. Motivasi kita untuk membangun daerah ini kan sangat terbatas. Kalimat-kalimat semacam itu yang membuat 90-an orang ini mau mendukung Bapak.
Ya, insya Allah begitu. Pihak sebelah apa yang menjadi dagangannya? Ya nggak tahu. Ya reses 2 kali itu. Reses 2 kali. Mainkan Ya. Kang. Reses 2 kali berarti ini. Soal reses, Pak. Kan Bapak tadi teman-teman kan mengatakan ngomong, dibanding kasus pertama, Ya. kasus suap itu, Bapak kan agak, saya tidak mengatakan hopeless ya, tapi kurang optimistik. Ya. Tapi yang kedua, soal reses ini Bapak sangat optimistik. Optimistik bagaimana? Kalau bisa diterangkan. Kita presiden kalau melanggar undang-undang aja bisa di-impeach kok. Betul. Loh ini melanggar undang-undang reses Iya, ini. Emangnya gimana? Coba Pak, gimana Pak? Di sisi sebelah mana melanggar undang-undangnya Pak? Sudah jelas kok Ketiga, ya. bahwa kita itu mengikuti DPR Oke. resesnya. Undang-undang DPD, MP3 itu Pak ya. Undang-undang Reses DPD, DPD ya. mengikuti reses Reses DPR. DPR. Sidang umum juga sidang DPR Ya. kita juga ikuti. Kemudian resesnya pun juga kita harus ikuti DPR. Nah ini kita langgar. Loh, kita disumpah untuk menjalankan undang-undang loh, jangan salah loh. Pak, anggota DPD berapa? 152. Nah, Bapak hati-hati nih Pak. Fahrul Razi di perbincangan Madilog sebelumnya mengatakan 152 ikut reses 2 kali. Termasuk Bapak. Iya, enggak apa-apa. Kan Pak Rosi kan nggak ngerti. Ya berarti maaf kata nih Pak. Bapak kan sesaat lalu termasuk juga mengatakan gitu, itu Pak. melanggar undang-undang. Ah, Iya kan? Iya, Reses 2 kali kan melanggar undang-undang. Iya. Ya termasuk Bapak dong Pak. iya. Kalau saya 2 kali, saya 1 kali kok. Fahrul Razi mengatakan semua loh Pak. Ini masa ngerti. Pada saat Iya, itu, iya, iya, iya. saya berangkat umroh. Jadi tidak ikut. Saya tidak ikut reses karena saya sudah tahu ini penyakit. Saya tinggal. Saya sudah laksanakan reses sekali, habis itu saya tinggal. Yang reses kedua kali saya nggak mau. Saya tulis saya mau umroh dulu. Pak, sebagai pihak yang mengerti bahwa itu adalah sebuah pelanggaran terhadap undang-undang, yang apalagi kan sebetulnya posnya sendiri sudah dikunci ya, sudah diblokir. Apa Bapak sempat bicara pada anggota-anggota baru yang masih greenhorn ini? Teman-teman saya sudah kasih tahu ya tadi loh. Mereka tahu Pak. Mereka tahu kok. Teman-teman saya sudah saya kasih tahu. Sudah. Jangankan kasih tahu. Paket saya aja saya kasih tahu. Lalu apa respon mereka? Ya mereka tetap ikuti, ya mau apa lagi. Saya jadi agak curiga nih Pak Lanyala. Jangan-jangan nih Bapak umroh. Ini selain ibadah ya, juga manuver politik balas dendam. Dendamnya gimana? Iya, Bapak kalah. artinya menjerumuskan lah. Bapak tidak jadi pimpinan DPD RI. Lalu Bapak melakukan pembalasan dengan cara membiarkan. Bapak keluar dari mereka-mereka yang mendukung reses 2 kali. Nah, kalau saya sudah kasih tahu, kemudian saya tidak mau, Oh, Bapak mereka kasih tahu ya. mereka masih ngotot, mau apa lagi? Buat apa? Kalau saya dikatakan dendam, untuk apa saya dendam? Kalau saya mau dendam, saya buka satu-satu ini nama-nama pengkhianat ini. Itu dibuka aja Pak. Nah, kalau saya jangan. Kalau saya Boleh pegang Pak ya? boleh baca, Pak, ya? pegang aja, tapi jangan disebut nama. Nggak boleh Kasihan. ditunjukkan kamera juga. Nggak boleh, Pak. Jangan. Ini banyak loh nih. Timur 1, 92. 29. Iya. Barat 19. Pak, sebentar. Kan ada Barat 26. lagi 23, timur Itu lagi Bapak 19. bisa exactly tahu ke 26 orang itu, Insya nama-nama Allah itu. tahu. Insya Allah tahu. Dengan cara apa, Pak? Kan Nah, 92. kita sudah tahu yang sisanya 56, kita tahu siapa orang yang mau sama saya. Berarti yang kemarin kumpul 82 terus hilang kan Iya, kita iya, tahu siapa orangnya. Kok repot. Pernah Iya, Bang. Bapak mempertanyakan mereka? Oh enggak ada apa. Untuk apa kita tanya lagi? Ngapain? Bapak satu-satunya anggota DPD yang tidak ikut reses 2 kali. Insya Allah begitu. Perkiraan saya tinggal menunggu saja waktu sampai KPK memanggil Bapak ya Pak. Iya, ya terserah lah Pak PK. Yang pasti saya tidak mau mengikuti karena saya tahu persis bahwa ini nggak beres. Dan sebetulnya semua pimpinan itu tahu bahwa ini nggak beres. Ini perkiraan saya nih. Tapi dipaksakan Ya. mereka masih 2 kali. Itu kan mereka sebetulnya bermain-main bukan bermain-main ya. Bermain-main dengan resiko yang tinggi. Ya, Mengapa nggak sampai tahu. begitu? Loh, buktinya sampai dijadikan bahan kampanye. Indikasinya bahan kampanye itu kan mengatakan bahwa nanti kalau saya jadi pimpinan kita reses 2 kali. Kemudian pernah juga di rapat pimpinan yang saya tanggal 13 Agustus bersama-sama saya, dia ngajak tanya anggaran itu, dia bisa berusaha reses. Saya bilang nggak bisa.
dijawab sama Pak Nono, kita tetap ngikuti DPR. Kalau DPR-nya sekali ya sekali. Kalau DPR-nya 2 kali ya kita ikut. Tapi nyatanya DPR sampai terakhir 2 kali. Ya. Satu Satu kali. kali. Satu kali. Apakah dalam persoalan ini nanti Sekjen Ya, ikut terbawa-bawa? harus tanggung jawab Sekjen. Tapi kalau kita baca dari risalah rapat, Sekjen itu sudah menjelaskan. Dan pada saat zaman saya, Sekjen juga sudah menjelaskan. Ada surat dari Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa belum bisa blokir. Duh, tak bisa buka blokir, Ya, bukan, bisa belum bisa blokir. Belum bisa blokir Belum, kalimatnya. belum Bisa bisa buka diblokir. blokir itu. Ya. Nggak bisa. Tidak. Nah, pertanyaan saya begini. Ah. Fahrul Razi, mantan anggota DPD RI dari Aceh, mengatakan ada invisible hand, Hmm. orang kuat, Iya. bukan kelompok malah Pak, orang, Iya. orang kuat yang bisa memaksa blok itu Membuka dibuka. blokir itu. Ya mungkin aja. Menurut Bapak, ya apa yang tidak, Ya, omong-omong aja nih, kira-kira siapa? omong-omong ya siapa lagi orangnya kalau bukan sama-sama aja orangnya. Siapa Pak? Ya nggak tahu. Maksud saya dari dalam DPDK atau dari luar DPDK? Ya di luar DPD lah. Dari luar DPD itu Kalau di dia dari luar pemerintahan DPD, Ya, atau- katanya pimpinan DPR. nah, dan Pimpinan kalau itu DPR. pimpinan DPR, apa keperluannya, Pak? Walau alam, tanya aja sama dia. Oke. Jangankan itu, anggota DPD yang mau dukung saya, Iya. yang sudah tanda tangan di sini, Iya. ya toh? Itu ada yang mau jadi bapaknya mau jadi calon gubernur, ada yang kakaknya mau jadi gubernur, harus minta rekom. Itu harus pindah dulu ke paketnya Najamuddin baru dikasih rekom. kan coba buka kan sambil menyimak obrolannya. Yang mana? Pimpinan DPR RI siapa? Saya jadi penasaran. Oh alah. Kalau Bapak mengatakan tampaknya invisible hand yang Sebentar, powerful sebentar. itu dari sebelah. Indikasi pimpinan DPR RI. Coba siapa? Buka pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, nih. Ada? Silakan. Baca dong. Itu kan Ah, handphonenya kan yang Kang baca. Darmawan. Kenapa takut baca? Enggak, itu Ketua DPR Puan Maharani. Selanjutnya? Benar Pak ya, Bapak mensinyalir dari pimpinan DPR Lo RI. yang kita lihat dari Pak Fahrul Razi kan begitu. Iya. Iya. Sini saya baca. Pimpinan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029, Ketua Puan Maharani, Wakil Ketua Adis Kadir, Sufmi Dasko, Ahmad Saan, Mustafa Cucun, Ahmad Samsurijal. Yang mana nih Pak? Yang powerful menurut Kang Darmawan yang mana? Yang Nama-nama powerful. orang yang powerful itu siapa? Semuanya powerful nih kelihatan. Masa sih terus terang saya Ya, sih cuma kenal mereka sebagian. Punya apa namanya, punya kemungkinan untuk itu. Mbak Puan kan powerful. Ya Mbak Puan. Siapa ya Pak Terus kira-kira? siapa lagi yang Ya, powerful? sudahlah. Kita coba sisir nih. Nanti juga paling Pak Lanyala mau jawab. Enggak, saya udah mau jawab ngapain? Ya, Percuma. tapi Orang sudah pada tahu semua kok. ya, Terutama anggota DPD tahu. Tapi saya sih nggak yakin Puan Maharani. berkaitan dengan partai berarti Pak. Oh, Puan Maharani kan dari partai. Tapi kan Partai itu kan oposan. juga bukan Tanda petik penguasa oposisi. dia. Iya, betul. Berarti Ini pimpinan DPR ketemu nih. orang dekat atau orang Semuanya dari penguasa. partai penguasa. Yang penguasa kan Kim. Coba buka lagi. Kim itu siapa aja? Ayo Buka, buka. buka. Pancing-pancing Cucun aja. Ahmad. Ya kita sisir aja ini. Dari Kim. Wah udah jelas nih siapa nih menurut saya. Adis Kadir dari mana? Aduh. Pak Golkar. Sufmi Dasko Golkar. dari Gerindra. Adis Kadir dari Golkar. Pak Sufmi Dasko dari Gerindra. Ahmad Saan. Ahmad Saan Nasdem. Nasdem Nasdem. ya? Nasdem ya? Nasdem. Mustafa Cucun. Cucun ya PKB lah. PKB. Ahmad Samsurijal. Nggak tahu saya. Aduh, Kang. pengetahuan saya tentang orang-orang Ah, itu benar, jadi kan? sangat buruk. Berarti gampang Kang. Yang powerful adalah nama yang masyhur. Coba yang namanya masyhur. Iya Pak Sufmi. Siapa? Pak Sufmi Dasko. Betul Pak. Nggak tahu saya. Tanya sama. Oke. Saya tanya pikir sama juga Pak tidak Fahrul Razi. pada tempatnya kita untuk Tanya ini, sama Fahrul Pak. Razi aja nanti Fahrul kalau Razi. ketemu. Iya. Kan Untuk- yang untuk paham apa? Fahrul Razi itu. Untuk mendesak. Iya sih, ya. beliau menjanjikan kasih saya waktu untuk. Menginvestigasi. Ya. Tapi kalau investigasi kecil-kecilan ini kayak udah kebaca sih. Gampang itu. Iya. Tapi kalau nggak ngaku ya keterlaluan kan gitu aja. Kalau dia bertutur dia berbuat terus nggak ngaku kan sama juga dia bohongin Apakah- dirinya sendiri. Begini Pak, apakah ketika misalnya dalam tanda petik punya jasa yang cukup untuk anggota DPD itu kemudian menambah kepowerfulan seseorang? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Saya kok menangkap kesan Bapak sakit hati ya Pak ya? Sakit hati sama? Kalah. Alah,
Jadi saya membayangkan kalah menang itu pemikiran Bapak ini penuh dengan siasat manuver apa nih? Strategi apa nih? Bahkan mungkin sabotase apa nih? Salah Pak ya? Kalau kalah ngapain? Biasa. Kalah menang itu biasa. Dan iya, Bapak kan juga pernah kalah. Saya bola-balik kalah, bola-balik menang itu biasa. PSSI Bapak tanda petik kalah. Walaupun dapat piala AFF under 19 nih Pak. Tapi menang. Iya. Kita menang. Betul, makanya saya bilang menang under 19 AFF tapi menang. pemilihan menang. Iya. Pemilihan menang. Habis itu dibekukan. Kalah lagi. Iya. Yang saya menang itu ya pada saat pra-peradilan 3 kali menang terus saya. Karena saya didolimi kan. Jadi saya sudah biasa kok didolimi itu. Saya bisa simpulkan. Artinya sudah imun, Mbak ya? Dengan urusan biasa, udah. Saya bisa simpulkan, Kang. Kalau ngajak Lanyala Mataliti bertarung di ranah hukum, treble winner 3 kali. 3 kali menang. Iya. Tapi kalau kita bawa tarung di ranah politik, kayaknya bakal kalah terus. Maaf kata nih, Pak. Buktinya saya menang waktu DPD. Oh iya ya, sebelumnya pernah menang ya. Pak, begini. Berkaitan... Kalau ini saya di DPD kemarin ini bukan kalah saya. Jadi apa sebutannya? Diselamatkan Allah. Diselamatkan. Oh iya dong, kita diselamatkan sama Allah. Berarti yang menang? Akhirnya kebuka kan, semua anggota DPD ini, pengkhianat-pengkhianat siapa ini akhirnya saya tahu kan. Kemudian akhirnya kebuka sama publik. Ada apa di dalam DPD sekarang ini? Iya. Nah, yang DPD yang pada saat saya pegang ini kan tidak kolaborasi sama pemerintah. Atau mungkin itu, Pak? Tidak. Atau mungkin itu yang membuat katakan saja orang dari partai pemerintah merasa bahwa DPD ini harus dijinakan. Iya, memang harus. Pak, maaf Pak. Karena apa? Karena DPD ini selalu minta kembali kepada Undang-Undang 45. Tidak ada yang bisa larang. Kepentingan mereka? Ya, mereka menikmati kok. Mereka menikmati undang-undang yang bukan 45. Iya dong, mereka kan menikmati partai ini. Pak Lanyala, tolong saya dikoreksi Pak ya. Apa itu? Tadi kan Bapak mengatakan berseberangan dengan pemerintah pada saat Bapak menjadi pimpinan DPD RI. Bukan berseberangan loh, saya beriringan terus. Oh, beriringan. Beriringan. Jadi cuman kalau ada kebijakan yang nggak betul, pasti saya koreksi dong. Jadi dengan pemerintahan Presiden Jokowi Bapak beriringan. Iya. Kalau dengan pemerintahan Presiden Prabowo? Kita bukan pimpinan loh. Oh iya. Pak, tidak bisa, dalam ini interpretasi saya Pak ya, Bapak sempat dulu di awal-awal itu kan juga tidak terlalu oke hubungan Bapak dengan Pak Jokowi. Meskipun tadi Bapak mengatakan kemudian bisa berjalan seiring. Apakah hal seperti itu ditakutkan sebelum jadi ketua DPD kali? Iya. Oh oke. Sebelum jadi ketua DPD. Saya kan juga jadi ketua DPD sudah sama-sama. Iya, seingat Mbak. Seingat saya nih Kang, putri beliau ini waktu nikah saksinya adalah Presiden Jokowi. Artinya kalaupun secara politik berseberangan, tidak persoalan. Karena secara personal justru hangat. Anak yang saya laki, yang pertama. Iya. Kan tadi Bapak mengatakan pernah ada sedikit clash dengan Pak Prabowo, kemudian diselesaikan pada 2017 kalau saya tidak salah. Kalau apakah itu di sisi Bapak sudah clear, di sisi Pak Prabowo belum clear? Apakah ada tendensi seperti itu? Tapi enggak lah. Pak Prabowo bilang juga sudah clear kok. Di depannya Jokowi, di sebelahnya Pak Jokowi, di sebelahnya Pak Prabowo itu Pak Luhut. Saya ingat sekali. Persis depan saya itu Pak Prabowo. Sudah beres, sudah ada masalah. Loh, saya ketemu selama 5 tahun sama-sama Pak Prabowo di istana. Jelas balik boleh Pak saya, Pak? Saja. Bapak kan pernah ngendon di ruang tahanan Kejaksaan Agung 7 bulan, Pak. Kemudian maaf juga, PSSI kan dibikin babak belur, Pak. Bapak sampai terpental dari kursi Ketua Umum PSSI. Itu ada sangkut pautnya dengan kiprah politik Bapak tidak? Ya pastilah, kan saya timnya Prabowo pada saat 2008 Mega Pro saya timnya. Kemudian Prabowo Hatta saya tim. Lanyala Mataliti yang kalibernya begini bisa sampai kemudian dijebloskan ke ruang tahanan. Tahanan loh ya. Ke ruang tahanan 7 bulan. Kursi PSSI dirampas. Beliau yang reputasinya begini bisa jungkir balik kayak gitu loh kan. Apalagi kita. Saya pikir ada satu hal yang bisa diteladani dari beliau, yaitu penerimaan. Sama dengan kita berislam ya Pak ya? Iya. Berislam penerimaan. Tapi udahlah ya, kita
urusan kita kan bertanya. Ini bisa jadi episode khusus nih, kultum. Bukan menjelaskan. Pak, begini, apakah ada gerakan-gerakan Bapak di sebelumnya, selain misalnya kembali ke UUD 45, yang bersangkutan dengan, mungkin ya, karena itu saya bertanya, dengan penguatan DPD dalam hubungannya dalam tata politik Indonesia? Kira-kira katakan saja, meskipun dikatakan bicameral kan ini menurut saya sih tidak makom kan, seindah itu. tidak hubungannya tidak beginilah. Tetap jomplang DPR seperti di atas. Tidak apple to apple. Apakah ada perjuangan Bapak untuk itu sehingga justru DPD itu kita minta menjadi satu kamar dengan DPR. Kan usulan saya seperti itu. Selain kita menaikkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, DPD ini karena dia dipilih sama-sama oleh rakyat, cuman dia independen, dia tetap menjadi wakil rakyat. Utusan golongan, utusan daerah gitu, Pak? Lain. Beda. Wakil rakyat yang mewakili independen. Tidak mewakili partai ya? Tidak mewakili partai. Yang partai itu justru DPR yang itu. Nah itu kita minta satu kamar. Ini usulan saya. Nah, utusan daerah itu adalah gubernur, panglima, raja dan sultan yang ada di daerah. Kemudian ada lagi utusan golongan, itu golongan-golongan. Usulan saya pada saat itu sampai sekarang. Pada saat Bapak sebagai ketua. Iya, sampai sekarang juga seperti itu. Ketika misalnya Bapak ketika akan bergulir di pemilihan, apakah itu juga Bapak coba tekankan sehingga kemudian ditengarai bahwa perjuangan itu akan Bapak teruskan di periode sekarang tadi? Ya pasti orang anggapan pasti diteruskan karena sudah diketok sama DPD. DPD RI sudah diketok di sidang paripurna pada zaman saya. Bapak yakin ini akan diteruskan oleh kepengurusan? Loh, Najamuddin tidak mungkin dah. Dia kan sudah ngomong tidak mau kembali. Ya kita lihat aja. Tapi kalau Pak Prabowo mau kan dia harusnya mau karena dia kan sudah kolaborasi. Yang pasti sekarang DPD ini ngikut ngentil sama pemerintah. Dan itu kalau sudah ngintil sama pemerintah bagaimana? Nah, kita ini sejajar sama pemerintah, sama presiden itu satu level. Lu kok malah DPD malah mau di belakangnya? Apalagi kalau ada tadi yang ngatur-ngatur DPD ini. Kalau tapi kalimat Bapak, pada waktu saya mau maju, saya ketemu sama Pak Prabowo kan nggak diterima kan? Yang diterima kan justru Najamuddin. Yang kantor siapa? Yang tadi itu? Iya, Sufmi Dasko kan. Nah, dari situ kan sudah kelihatan. Ini keluar juga mungkin dari Bapak nih. Loh, bukan saya keluar, saya ingat kan. Siap. Memang nyatanya itu beredar kok di foto-foto. Ya wajar lah beliau harus kalah kalau begini dengan narasi-narasi beliau seperti ini. Berarti harus kalah memang. Pak begini Pak. Potensi kita kan jadi pengganggu. Kita kan tidak bisa. Pengganggu, padahal belum tentu loh. Betul. Kalau mau dipikir saya ini KTA saya partai. Iya Pak. Gerindra. Tapi kan karena kita sudah DPD kan sudah harus keluar dari partai. Jadi tidak bisa. Pak, begini Pak, 152 orang dikurangi pimpinan lah ya DPD, kan masih ada 100-an orang. Kita tidak bisa kemudian underestimate terhadap orang-orang ini. Mungkinkah suatu saat mereka merasa, kok ini gerak DPD ini kok makin lamban, makin gak jelas, makin apa, sehingga mereka dalam tanda petik, kalau mungkin ya, berontak lah atau apapun namanya terhadap kepemimpinan yang sekarang. Ya mungkin pasti berontak lah. Jadi Bapak masih optimistis mereka masing-masing anggota itu masih punya hati nurani. Satu contoh saja, ya, dari anggaran 1,3 triliun dengan adanya efisiensi, DPD dipotong hampir 500. Dia tinggal 800 ya. Ya. Sedangkan yang lain nggak dipotong, DPR nggak dipotong, MPR nggak dipotong, gimana? Akhir-akhirnya dipotong sedikit. Tapi DPD hampir 500. Coba. Gimana? Efisiensi anggaran, Pak. Iya, ya gara-gara kolaborasi ini. Dan kepengurusan kepimpinan yang ada sekarang tidak memperjuangkan untuk tidak ya kelihatannya. Ya, nggak tahu saya. Yang pasti kan hak-hak anggota yang DPD yang dia
memilih, yang berniat memilih sultan karena adanya kolaborasi dengan pemerintah, Iya. otomatis kan harusnya disayang sama pemerintah DPD ini. Iya. Iya dong. Iya, bagaimanapun kan Ini kok udah malah jadi kawan korban. lah gitu. Kok jadi korban? Yang jadi korban ya kita-kita ini, anggota biasa ini. Kasus reses 2 kali, Pak. Nah. 152 atau 151 diduga kuat reses 2 kali. Berarti melanggar undang-undang. Itu potensi pidana kan, Pak? Betul, Pak ya? Harusnya sih begitu. Iya. Penyalahgunaan anggaran negara lah. Iya. Korupsi lah. Tapi jangan salah, kalau yang MD3 itu tidak ada hukum pidananya. Dia hanya kena kode etik berat. Kode etik berat. Kode etik berat. Tapi kalau kita kepada undang-undang anggaran, itu kena ya. Itu korupsi. Hitung-hitungan Bapak nih Pak, ya suka tidak suka kan kita tampaknya harus menerima kenyataan bahwa dunia hukum kita itu tidak lepas dari cawe-cawe politik. Betul kan ya? Nah, dengan asumsi seperti itu Pak, hitung-hitungan Bapak ini terkait dengan kasus reses 2 kali. Jalan tidak Pak di KPK? Kalau saya lihat harus jalan. Jalan. Insya Allah jalan. Karena bagaimanapun juga, ini kan Pak Prabowo ini kan sudah teriak-teriak. 50 tahun. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh korupsi, harus ngomong. Itu sudah. Tapi kalau sampai tidak dijalankan sama KPK, pasti kan Pak Prabowo kan melihat, loh KPK-nya kok nggak dengerin omongan saya. Saya pribadi menilai performa Kejaksaan Agung jauh lebih terengginas loh Pak sekarang ini untuk pemberantasan korupsi daripada KPK. Ya mungkin karena dapat perintah langsung kan. Tapi kalau KPK mungkin Pak Prabowo juga nggak bisa perintah langsung kan. Undang-undang KPK yang sekarang kan mengatakan mereka langsung di bawah presiden dibandingkan dengan yang dulu. Kalau saya tidak salah. Wah, saya nggak tahu itu. Tapi kan mungkin masih suka-suka. Tapi kalau Kejaksaan Agung kan jelas. Bagian dari kabinet. Iya, tapi kalau KPK kan nggak bisa. Kalau jalan, kemudian 151 orang divonis bersalah. Kosong. Bapak sebatang kara dong Pak di Gatot Subroto. Oh masih banyak bawahnya itu, masih ada yang antri. Yang naik-naik nomor 5, nomor 6. Oh berarti sekarang yang berdoa ada yang di bawah yang di daerah-daerah. Iya. 151 berdoa supaya lolos dari KPK. 151 lagi berdoa supaya PAW. PAW. Nggak apa-apa ini musim bulan Ramadan. Kuat-kuatan lah ya. Kuat-kuatan di bulan Ramadan. Iya. Tirakat. Mengapa Bapak sampai seoptimistis itu dengan KPK? Di luar tadi argumen yang tadi Bapak katakan Pak Prabowo lah. Kan banyak juga yang mengatakan bahwa maaf Pak Prabowo kadang suka jatuh pada omon-omon gitu. Jadi gini loh, kalau saya lihat kan buktinya bagaimana. KPK itu menerima Dumas itu banyak. Ribuan kali ya. Tapi kan harus ada bukti. Harus ada minimal 2 alat bukti yang bisa membawa diteruskan kepada verifikasi. Kalau sudah verifikasi kan baru kepada lidik ya. Nah kalau di KPK ini lihat bukti yang saya lihat punyanya reses 2 kali dibandingkan dengan bukti yang kasus suap. Pertama kasus suap. Kasus suap ini nggak akan susah KPK untuk melaksanakan, membuktikan untuk yang 90 nggak akan bisa. Saya yakin. Tapi kalau yang satu, yang Rafiq itu, saya yakin bisa itu. Bisa. Yang masalah MPR pun juga masih sulit itu dibuktikan. Kalau omongan saya terus dijadikan alat bukti nggak bisa. Karena saya juga ditanya, saya itu kan berkembang di ruang sidang. Jadi sulit. Saya pribadi melihat kemungkinannya ada loh Pak. Karena Rafiq dalam obrolan kita sebelumnya kan mengatakan uang itu dari keluarga kan. Betul tidak? Dari keluarga kan? Iya. Memahami bahwa sosok Rafiq adalah, saya bayangkan beliau seorang ulama terpandang. Kemudian ada umat yang minta tolong didoakan. Kemudian kata-kata mengasih uang untuk membantu dakwah. Kenapa tidak? Artinya itu bukan uang yang ada sangkut pautnya dengan pimpinan. Tidak, maksudnya tidak apa? Itu uang dari keluarga, itu perkataan Rafiq. Ya enggak apa-apa, kalau berarti kan lolos, enggak bisa tuh. Jadi jelas nggak bisa juga ya? Nggak bisa juga dong dia.
Tapi kan KPK kan di situ kan ada lie detector, pasti tahu lah orang bohong apa enggak. Belum lagi kan begini Pak Reja, kita kan cuma bisa bertanya, KPK Iya. kan bisa menginterogasi. Gitu. Iya, kalau sudah yang tanya kita sih enak ngoceh. Tapi kalau sudah tanya KPK, saya kan sudah pernah diperiksa KPK kan. Ya enggak bisa kita bohong, bohong juga ketahuan lah. Kalau mengacu pada Undang-Undang MD3, ya maksimal kasus reses ini akan ditindak secara etik Etik, ya, melanggar berat. pelanggaran etik berat. oleh Badan Kehormatan. Badan Kehormatan. Isi Badan Kehormatan siapa, Pak? Iya, orang-orang mereka juga lah. Jadi bagaimana kita bisa berharap bahwa mekanisme Ya. etik jalan? Ya kita lihat nanti. Ini nggak mungkin dong, Pak. Tanpa harus melihat Ya, nanti saya pikir nggak mungkin, hari ini nggak mungkin, terjawab. tapi kan bisa saja. Kenapa tidak? Masa mereka menyidang? Nah, ya harus bisa. Harus bisa. Kalau enggak ya BK-nya kita BK-kan lagi. Dengan kata lain, anggota itu BK bisa dibedakan. menyatakan ketidaksetujuan badan-badan di atasnya gitu, Pak. Ya Nah, bisa aja. Kalau kita ngoceh-ngoceh kecewa, juga, gitu. wah, bisa juga lah. Kalau di mosi tidak percaya, Oke. kenapa? Nggak bisa lah. Ada kasus loh di DPD. Saya sendiri jadi malu nih. Kasusnya kasus selingkuh. Coba. Yang selingkuh ini wakil ketua BK. Ini selingkuh politik atau selingkuh? Selingkuh. Selingkuh harfiah kayaknya. Iya, Pak. Hari ini Selingkuh sama sejati. laki ini Hah? sudah diperiksa, terus besok sama laki lain diperiksa lagi, berubah itu lakinya tuh, coba selingkuh, ketahuan lagi. Sudah Terus? diproses di Pomdam. Wah, di Pomdam. Iya, Berarti tentara, Pak. dia tentara. Ya, oknum tentara. Anggota DPD RI Pomdam mana, Pak? berselingkuh dengan oknum tentara. Supirnya. Coba. Supir anggota DPD RI itu sendiri? Supir. Iya, iya. Yang nyupiri terus. Coba. Itu tidak diproses sama BK. Karena kelompoknya kan. Grupnya. Iya. Ya, iya. Sampai sekarang. Tapi nanti lihat aja. Pasti ribut. Ganteng betul tuh supir saya bayangkan. Kok di DPD jadi kena tamparan banyak ini ya, Kang? Ya kualat. Kualat karena Bapak Kualat karena kalah. Bapak? Bukan. Kenapa, Pak? Ya tahu, nggak tahu nanti. Ya pasti ada maksudnya. Barangkali gini, kan ketika tadi Bapak mengatakan kualat, kemudian saya tanya apakah kualat karena Bapak mengatakan bukan. Dulu Barangkali ada pendukung saya sesuatu. dia. Oke. Oh. Oke. Pendukung saya ada tanda tangannya di sini. Yang selingkuh tadi, Pak. Nah, besok melompat dia. Dia pendukungnya di Iksan. Satu dapil sama di Iksan. Iya. Banyak lah. Terus lompat dia. Perkiraan saya ini DPD akan tidak efektif bekerja, Kang, kalau kayak gitu. Ya pasti. Sibuk memenuhi panggilan KPK, Iya. sibuk meredakan kecemasan Iya, diri karena sudah jadi perhatian netizen. Paling tidak optimal ya, Pak ya. Ya Iya. kan? Iya. Dan yang dirugikan kan publik ya, Pak. Yang Publik dirugikan di masing-masing DPD. daerah. Biasanya Iya. merugikan, Iya. Pak. DPD dirugikan. Makanya saya jadi malu. Nah, ini. Saya WA sendiri sama Najamuddin. Saya segera suruh atasi itu segera si Fahru Rosi Lalu responnya apa, sama Pak? Ivan. Responnya apa, Pak? Ya dikembalikan lagi. Dia berusaha lagi. Tapi saya sudah bilang, saya juga sudah sampaikan sama Pak Fahru Rosi. Ya udah, tapi mau apa lagi? Ya memang jadi pimpinan kan harus bisa merangkul. Bukan malah dilawan. Oke. Kok jadi pusing? Pak Lanyala ini kan menyebut ada pihak-pihak luar DPD yang sepertinya ikut cawe-cawe. Udah tadi. Ya, kalau kita simak perbincangan dengan Irfan, nama itu juga muncul. Iya. Adakah kemungkinan sudah membantah. akankah ada kemungkinan di KPK kerja penegakan hukumnya tidak benar, Pak? Walau alam ya. Kita lihat aja. Oh sebentar Pak, tentang reses tadi. Prosesnya sekarang sudah bagaimana Pak di KPK? Apakah sudah diverifikasi? Belum tahu saya. Tanya sama yang Lapor. Fahru yang Roji ya? lapor. Bukan. Fahru Rozi bukan pelapor, Bukan pelapor. dia Sama pengamat. Tommy. Dia sekedar mengamati. Katanya sih sudah diadu.
Jadi clear bahwa Lanyala Mataliti bukanlah Bukan. orang yang berada di balik Balik pelaporan segala Irfan sengkarut dan DPD. Enggak. Baik dalam kasus RAA ini. Enggak, RAA. tapi kalau saya cawe-cawe soal maupun- reses ya. Seperti sekarang ini kan saya bicara soal reses. Oh iya, iya. dalam bentuk apa Pak Ya, selain ini? ini penjelasan ini. Oh, Iya, iya. Penjelasan. Reses 2 kali itu nggak betul itu. Yang jelas laporan ke KPK terkait reses 2 kali bukan Bukan. didalangi oleh Bapak. Oh, itu saya nggak ikut-ikut itu. Dan pada Kalau itu- hari reses Bapak Sedang umroh ya Pak ya? Saya umroh. Saya umroh. Faru Rozi harus klarifikasi itu. Dia udah kadung menyebut 152. 152. Ya mungkin saya juga suka lihat, tapi saya nggak ngerti kan dia. Hmm. Kalau dia bukan anggota. Dan di situ juga ada Pak Andi Iksan. Andi Iksan ini dia juga nggak mau reses sebetulnya Dari dapil mana itu Pak? dari Sulawesi Selatan. Tapi kenyataannya reses juga. Dia reses karena dikasih uang, di transfer duit, ya terpaksa dia harus reses. Nggak bisa Pak misalnya Ya, jebak dong, kayak jebak jadinya. kayak beberapa orang tidak menerima reses, kemudian Kirimi uang. dikirimi uang, ditolak itu tidak bisa. Nggak bisa itu langsung ditransfer kok. Kalau begitu Kalau- ada banyak orang yang maaf terjebak ya Pak ya. Banyak, Artinya. Bisa jadi banyak. terjebak. Kayak saya, kalau saya kan memang nggak mau karena saya sudah tahu kan Bapak dikirimi juga. Oh, enggak dong, saya bikin surat bahwa saya akan umroh dan saya Ah. tidak mau melakukan reses. Oh, ada suratnya Pak. Ada suratnya. Resmi, Hmm. makanya dia tidak transfer. Ada berapa orang yang kira-kira mengikuti Bapak? Sama sekali tidak. Setahu saya cuma saya aja. Ya dikasih uang lah ya siapa yang ini. Nggak siapa, Ya awalnya mungkin merasa dijebak, tapi dihitung-hitung enak juga. lumayan loh 500 juta gimana. Iya. Tapi jangan salah, itu kan dibuat rakyat, Iya. buat reses. Makanya teman-teman saya tanya, ini gimana Pak Nyala ini? Kalau kita disuruh kembalikan uang, ya udah kembaliin aja. Kalau nggak ada uang ya gimana? Kita sudah kita kasih ke rakyat. Dia minta sama pimpinan yang perintah kamu reses. Yang perintah reses itu kan ini. Jadi kalau saya lihat dari pimpinan DPD sekarang ini, dia beranggapan bahwa reses 2 kali ini boleh. Itu wewenangnya DPD. Karena uangnya ada. Tapi setelah saya lihat kan uangnya nggak ada. Uangnya cuma berapa Dalam kurang. hitung-hitungan kami Kurang. kemarin kurang. Kurang. Sehingga Habis harus itu mengambil pos-pos lain kalau Iya. saya tidak salah. yang diambil itu ya posnya anggota DPD sendiri. Saya bilang nggak bisa. Nah, gara-gara itulah terus dianggap bahwa ini sudah diketok sama paripurna. Jadi itu sah. Loh, kalau hanya gara-gara diketok di sidang paripurna itu dianggap sah, kenapa sekalian kita nggak minta buat makar yang kalau nggak setuju sama apa kita bikin makar di situ? Paripurna, ya. Iya, di paripurna. Bisa? Nggak bisa, ya tetap ditangkep. Yang menginginkan reses 2 kali itu individu tertentu. Kalau saya Atau- lihat dari ini, yang pasti ya, Najamuddin minta dia reses. Kan informasinya kan jadi satu kampanyenya, kalau dia reses 2 kali, menang, Ya, kalau dia menang, dia reses menang 2 kali. reses 2 kali. Malah Tamsil ngomong, ini DPR sudah saya cek, DPR resesnya 2 kali. Padahal resesnya DPR cuma sekali kok, gimana? Kita punya buktinya. Terus si Agnes lagi, siapa lagi? Philip, Stefa, Dari dapil? Philip dari Maluku, dari Papua. Stefa dari Sulawesi Utara. Dan ini orang PURT semua bagian Gus Hasan Basri dari Kalimantan Kaltara. Ya, ngeri kalau saya lihat itu. Nggak bisa saya bilang. Karena Parah. seolah-olah Pak Lanyala jadi common enemy ini loh Pak. Bagi Zaman. 150-an anggota DPD. Iya. Enggak lah. Kapan Endo gimana? Bapak sendirian berada menentang pada reses 2 menentang kali. reses 2 kali. Sementara mereka suka atau tidak suka sudah menerima dan sudah membelanjakan uang itu. Ya, tapi masa salah saya? Kalau salahnya mereka sendiri, yang penting kalau mereka tidak mau ya udah usah, kan udah saya kasih tahu. Itu ini ya. udah Dan dia, dikasih tapi tahu ya bahwa- pimpinan harus tanggung jawab. Memang harus tanggung jawab. Dia harus sportif. Iya. Dia harus sportif. Jadi kalau dia bersama KPK ya jangan dilempar kepada hasil sidang paripurna.
bahwa ini sudah diketok sama jangan alasan ke Bapak sana. merasa bahwa mereka pimpinan ini akan sportif sebagaimana yang Bapak harapkan atau Oh, ini orang sportif semua ini, yang empat siap. ini. Yoris, Ratu Hemas, ini orang sportif, Tamsil Lindung, Najamuddin itu orang sportif semua. Dia pasti hadapi semua KPK. Ini sarkastis ya? Ya kita lihat aja. Sobat Mandilog, demikian perbincangan kami dengan Pak Lanyala Mataliti. Beliau adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia masa bakti 2019-2024. Saya tidak akan menutup dengan sebuah kesimpulan. Saya akan menyerahkan semuanya. Bagaimana Anda menggenapkan, bagaimana Anda kemudian mengambil hikmah dari perbincangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.